Halo semuanya, tahu nggak sih di Kabupaten Madiun ternyata ada peninggalan sejarah loh. Apa sih peninggalan sejarahnya? Yap, yaitu candi. Candi apa sih yang ada di Kabupaten Madiun? Candi yang ada di Kabupaten Madiun kali ini adalah Candi Wonorejo. Candi Wonorejo terletak di Dusun Santan, Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Mari saksikan perjalanan kita menuju Candi Wonorejo. Oke, baik Pak, untuk kita di sini dari siswa SMA Negeri 2 Mejayan ingin waktunya sebentar untuk menanyakan peninggalan sejarahnya dari Candi Wonorejo. Kita ada tugas kelompok sejarah dari sekolah, jadi kita ingin menanyakan sedikit soal sejarah dari Candi Wonorejo. Untuk pertama-tama bisa perkenalan dulu, nama Bapak siapa? Saya sendiri, saya sebagai juru pelihara di Candi Wonorejo ini adalah juru kunci. Pertama,
bisa jelaskan bagaimana latar belakang atau sejarah dari awal mulanya Candi Wonorejo? Awalnya Candi Wonorejo ya. Sebelum ditemukan Candi Wonorejo ini, dulu ini berupa punden atau ya punden istilahnya. Dan Candi Wonorejo ini terletak di Dusun Santan, Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Asal mulanya punden Dusun Santan. Sebelum ditemukan Candi Wonorejo atau Candi Linggayoni ini, di lokasi tersebut pada awalnya berupa gundukan tanah yang ditumbuhi 2 pohon besar, yaitu pohon nangka dan pohon seprei. Jadi dulunya berupa gundukan gitu, di atasnya ada pohon besar. Di bawah kedua pohon tersebut terdapat batu pahat seperti panjang dan yang menyerupai meja atau altar batu yang merupakan tempat perletakan sebagai macam sesaji. Itu namaan batunya, itu batu altar. Di dulu kalau di sini dengan kejadian bersih desa itu diletakkan sesaji atau kembang untuk nikah istilahnya. Lokasi tersebut oleh warga dijadikan sebagai punden desa atau makam tempat danyang. Penemu yang membuka wilayah pertama di Dusun Santan, artinya ya Babat Talas zaman dulu. Di sebelah utara gundukan tanah tersebut oleh masyarakat Dusun Santan didirikan sebuah bangunan pendopo sebagai tempat pelaksanaan atau acara bersih desa. Jadi ini atau sedekah bumi. Dulu itu pendopo ya, rumahnya dulu di sini. Dulu sana gundukan, tapi rumahnya bukan ini. Dulu hanya rumah kayu, rumah kuno. Bersih desa atau sedekah bumi adalah sarana masyarakat Dusun Santan untuk menyukuri sebagai nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya kegiatan tersebut diselenggarakan oleh warga setelah panen raya yang dilaksanakan pada bulan Suro pada hari yang telah disepakati oleh warga. Kalau dulu itu musyawarah warga bersih desa, tapi sekarang sudah ditentukan harinya dan rencananya dari ADG. Kalau dulu istilahnya apa, patungan hiburan gitu ya. Ucapan syukur atas kurnia yang telah diperoleh warga tersebut seperti ditujukan kepada cara warga membawa sebagai macam-macam istilahnya keselamatan itu ya, tumpeng atau bangga. Biasanya dilaksanakan pada siang hari sekitar jam 10 selamatan, lalu diadakan acara langan besan, genjongan dulu, kemudian malamnya disambung dengan hiburan wayang kulit. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu fungsi Candi Wonorejo itu apa? Fungsinya Candi Wonorejo, keberadaan Lingga Danyoni di Candi Wonorejo mewujudkan bahwa bangunan tersebut pada mulanya diyakini merupakan tempat untuk beribadah umat Hindu. Pada masa itu, khususnya pada era Majapahit, agama Hindu adalah agama utama yang berkembang di kerajaan tersebut, khususnya di wilayah sekitar pusat kerajaan.
Candi sering juga diyakini sebagai tempat penyimpanan abu jenazah dari seorang tokoh penting atau sebagai tempat pendarmaan seorang raja pada zamannya dulu. Jadi kalau itu orang Hindu itu kalau meninggal itu dibakar, lalu abunya itu sebagian di tanah di itu, sebagian dilari ke laut. Candi Wonorejo atau Candi Linggayoni yang berada di desa Wonorejo ini dalam perkembangan sekarang selain dijadikan objek wisata peninggalan sejarah dan wisata pendidikan oleh masyarakat di desa Wonorejo, juga masih dijadikan tempat untuk menyelenggarakan bersih desa. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, awal ditemukannya Candi Wonorejo. Candi Wonorejo ditemukan pada tahun 1989 pada malam hari Jumat Wage tanggal 30 Juni tahun 1989 atau 21 Muharram tahun 1921. Ada seorang warga desa yang bernama Pak Sukarto Timun mendapat ilham atau wasit bermimpi. Dalam mimpinya tersebut didatangi seorang kakek yang bernama Bekti Murti atau juga disebut Mbak Bejo. Dalam cerita kakek tersebut tidak memakai baju dan hanya memakai sabuk, yaitu isinya sabuk seperti mati dengan terbukti pakaiannya seperti pendeta agama Hindu. Kakek tersebut berkata kepada Pak Sukarto Timun, "Omaku Dekno atau rumah saya tolong didirikan." Lalu Bapak Sukarto menjawab, "Rumahmu di mana?" Dia bertanya, tapi dia tidak menjawab. Dia seolah-olah dituntun dari rumahnya sana, dia dituntut. Dia sampai di sini, dia bangun. Lalu paginya itu pas ini ada acara bersih desa, jadi malam bersih desa, jadi siangnya ada acara bersih desa. Ternyata yang dilihat di sini tidak ada yang roboh rumahnya. Terus dia naik ke atas tunjukkan, melihat itu ada tanda-tanda seperti ada itu ya atas candi, hanya kelihatan sedikit. Lalu dicari, terus di sini banyak, ternyata ada yang tahu, ada undangan kan banyak di sini, lurah-lurah itu. Dia bilang, "Loh itu candi." Begitu terus dia tahu candi, besok paginya itu mengajak masyarakat desa Santan disuruh bersama-sama menggali. Sudah digali kira-kira 1 meter, sudah kelihatan, lalu terus digali terus, akhirnya kelihatan, terus posisinya itu candi lalu dibangunkan orang banyak pakai tali, pakai celukat itu, dan akhirnya berdiri. Ada waktu itu terus dilaporkan ke Dikbud, terus di sana Dikbud heboh, ada Punden Wonorejo keluar candinya lagi tuh hebohan gitu. Terus
dilaporkan ke Dibut, lalu Dibut melaporkan ke Dinas Purbakala pada tahun 1995, lalu diteliti oleh Purbakala, kemudian dia mengadakan penggalian, terus sampai penggaliannya sampai 1997. Kemudian semua ini dibuangi tanahnya yang gundukan banyak, jadi diresiki tanahnya sehingga ini seperti ini bentuknya, lalu dikasih pelindung berupa rumah, yaitu dulu rumahnya dari seng, terus dipasang pagar keliling, terus dinobatkan sebagai benda cagar budaya, akhirnya milik negara. Patung lingga yang ada di Candi Wonorejo digambarkan milik tiga dewa, yakni Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sedangkan yoninya digambarkan milik Dewi Durga atau Dewi Uma, istri dari Dewa Siwa. Di Candi Wonorejo juga terdapat batu pahat berbentuk persegi panjang yang menyerupai meja. Katanya, batu pahat tersebut berfungsi untuk tempat meletakkan berbagai macam sesaji. Kemudian warga sekitar menjadikan tempat tersebut sebagai punden atau makam tempat dayang atau penemu yang membuka wilayah pertama kali. Warga sekitar juga membangun sebuah rumah atau pendopo di sebelah gundukan tanah tersebut sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara bersih desa atau sedekah bumi setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Acara bersih desa atau sedekah bumi biasa dilaksanakan pada bulan Suro atau Muharram. Di bagian teratas atau tengah candi terdapat struktur dinding bata berbentuk persegi dengan lubang di tengahnya yang kemungkinan dulunya merupakan sumuran candi. Di dalam sumuran candi ini terdapat lingga serta yoni. Lingga dan yoni ini biasanya diletakkan di atas sumuran candi dan entah mengapa di sini diletakkan di dalam sumuran. Pada keempat sudut struktur bata sumuran candi terdapat 4 batu andesit yang digunakan sebagai umpak penyangga tiang atap Candi Wonorejo. Keempat batu andesit sudah jelas-jelas bukan umpak dan merupakan batuan komponen. Yoni merupakan personifikasi alat kelamin wanita, menggambarkan Dewi Uma, salah satu istri Dewa Siwa. Lingga merupakan personifikasi alat kelamin pria dan merupakan penggambaran Dewa Siwa. Lingga dan Yoni merupakan lambang kesuburan. Biasanya air akan dicurahkan dari atas lingga lalu mengalir keluar dari lubang Yoni dan ditampung dalam wadah di bawahnya. Air ini dianggap air suci dan digunakan sebagai perlengkapan suatu upacara agama. Dan adanya lingga Yoni ini sudah dapat dipastikan bahwa Candi Wonorejo merupakan candi Hindu. Di halaman belakang candi terdapat beberapa arca dari batu andesit dalam keadaan aus atau rusak berat. Kemungkinan arca tersebut merupakan arca Ganesha. Biasanya arca Ganesha berada di sebelah timur atau barat relung candi, sementara di sisi selatan diisi arca Agastya dan di sebelah utara diisi arca Durga.
Thank